Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini bunyinya kalau ini sebentar ya sebelum nanti observasi kelas. Saya akan bertanya bagaimana dalam persiapan pra observasi nanti di kelas ya. Ini bunyinya sudah membuat perangkat pembelajaran ya. Sudah saya baca. Ini juga sudah diundang, saya juga ini. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan kaitannya dengan pra observasi. Umumnya itu guru apa ya? Bahasa Indonesia, iya. Kelas 10. Nah, yang saya tanyakan kaitannya tujuan pembelajaran ini yang akan dicapai itu apa? Ya, tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai dalam pembelajaran di kelas 10 yaitu peserta didik menganalisis informasi dan juga mengkreasi ke dalam bentuk negosiasi dengan model pembelajaran discovery learning yang meliputi ada tahap stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, olah data, kemudian dan generalisasi, Pak. Ya, kebetulan teksnya sedang negosiasi dan discovery learning. Ya, selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai untuk materi yang akan dicapai. Area pengembangan yang ingin dicapai atau hendak dicapai itu kompetensi pedagogik, karena saya sebagai guru pada dasarnya harus memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan keberhasilan proses dan juga hasil pembelajaran peserta didik. Terus juga sedangkan dari 7 aspek komunikasi kompetensi pedagogik yang akan saya fokuskan untuk lebih dahulu capainya adalah kaitannya terhadap karakter murid saya, Pak. Ya, di sini untuk pedagogiknya lebih fokus ke karakter ini. Iya, betul, Pak. Ya, ini bagus sekali area pengembangan yang dicapai. Pertanyaan berikutnya ini Bu ya, strategi apa yang dipersiapkan? Ya, strategi yang sudah saya siapkan sebelum pembelajaran yang pertama adalah saya terlebih dahulu sudah menyusun perencanaan ya Pak, yang meliputi pertama dan pendahuluan, inti dan penutup, di mana di dalamnya tidak hanya materi saja Pak, tapi juga dilengkapi peningkatan dari karakter murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam upaya peningkatan karakter murid, saya juga harus mengidentifikasi terlebih dahulu karakternya untuk memastikan bahwa semua murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Terus yang terakhir, yaitu saya juga harus mengatur kelas dengan baik untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua murid dan membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangannya. Sekali ini strateginya ya, langkah-langkahnya itu sekali intinya dengan nanti yang akan dipraktikkan dalam observasi ya. Yang sebenarnya untuk SOP-nya ya ini sudah bagus SOP-nya ya, ini karena sudah rinci dari awal sampai akhir, ini sudah sesuai dengan kurikulum yang baru. Kemudian model pembelajarannya juga sudah menarik ya, karena menggunakan discovery learning yang langkah-langkahnya juga sudah urut nih ya, dari stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, ya, olah data, kemudian sampai generalisasi ini juga bagus untuk materi negosiasi ya. Iya, ya intinya sudah dari awal sampai akhir ya, pembelajaran dari awal ya sampai akhir itu sudah bagus, sampai asesmen juga sudah ada. Hanya ini mungkin ini menurut saya ini ada yang kurang rinci nih kaitannya dengan tujuan pembelajaran ya. Di perencanaannya itu masih kurang rinci, itu nanti mungkin bisa perbaikan ke depan untuk materi yang lain mungkin. Nah, ini kan nanti mau masuk di kelas jadi mas ya, tidak ada waktu lagi, tapi untuk materi depannya itu mungkin bisa lebih rinci lagi ya. Tapi ini secara keseluruhan udah bagus lah, masalah rincian itu sampai bicara untuk sistematika dan sebagainya itu nanti dalam pelajaran juga saya jelas dari perencanaan yang jelas. Ini saya sudah menggambarkan itu nanti belajarnya bagus dengan gaya belajar berdiferensiasi ya. Itu saja yang dapat saya tanyakan ini pra observasi. Terima kasih atas waktunya. Serupa banyak.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latihan jam dan doa mulai. Salam. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk ada siapa ya? Rafa. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelasnya Bunia ya. Terkait hari ini kita akan lanjut untuk praktik membuat teks negosiasi. Sebelumnya di sini kalian sudah mempersiapkan bahan yang untuk membuat teks ya. Kemarin masih ingat ya anak-anak, teks negosiasi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan salah satu dari kalian? Kita bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalian lebih sering berinteraksi sosial dengan masyarakat, dengan orang lain untuk menegosiasikan seseorang tersebut bisa diselesaikan juga dengan negosiasi. Nah, selain itu, selain pengertian dari teks negosiasi, kalian juga sudah mempelajari tentang struktur. Kita dalam menulis. Sebelum masuk ke bagian kelompoknya, kita speaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Jadi anak-anak speaking kali ini itu terkait nama-nama hewan. Tapi sudah hafal ya nama-nama hewan? Ya. Kalian sudah besar, rasa matanya sudah banyak, hewannya juga bermacam-macam. Nanti ketika beliau menyebutkan kata gajah, hewan gajah, itu kan ukurannya besar. Gajah. Kalau semut kecil. Ya. Cukup berkelas ini kita kembali ya anak. Tadi semoga bisa menyegarkan pikiran kalian ya. Yang menulis ya. Tujuan pembelajarannya itu mewahanakan teks dialog interaktif secara logis, kreatif, dan menggunakan alur yang logis. Jadi nanti kita akan membuat ataupun menulis teks negosiasi. Sudah mengirimkan link ya terkait gaya belajar yang sesuai dengan masing-masing kepribadian anak. Jadi bisa juga program kerja ataupun kerjasama, sengketa dan seterusnya. Untuk kemudian kalian mengambil satu topik atau tema yang sesuai dengan keinginan kalian. Di sini auditorial siapa? Boleh angkat tangan? Bumi ambil contoh ada Natalia, Rafael. Terus lagi sama dia ya. Anak-anak. Sudah dekat. Ini contohnya ada gambar yang lucu gitu ya, tujuannya supaya lebih menarik. Ilustrasinya ada menjual ini kakak-kakak dan ini kakak. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok auditorial sudah membuat teks negosiasi. Saya perkenalan diri, nama saya Hilma Dika Putri dan saya Rahimullah Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang teks negosiasi yang sudah kami buat. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Farul Rosen Dirman, nomor absen 12. Saya Derajat Prabowo absen 10.
negosiasi yang berjudul Blackpink Minta Comeback. Ya. Jadi isi ceritanya ini adalah percakapan anggota Blackpink dengan agensi mereka yang namanya tuh YG Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan menunjukkan. Perkenalkan, nama saya Yunita Rizkyana Kasana, absen 36. Perkenalkan, nama saya Jaka Jaka Keluarga, absen 8. Dan sebagainya. Dan ini contoh keadaan ketika penjual dan membeli menawarkan harga yang berjudul Kiranya dari tugas tersebut kalian ada timbal balik seperti apa? Refleksi dari diri kalian sendiri. Apakah bisa menerapkan teks negosiasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Setelah refleksi ya, sudah selesai. Berarti materi negosiasi juga sudah selesai. Nanti kita lanjut di materi selanjutnya. Sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya juga cukup ini salah. Selamat pagi. Sekian pembelajaran dari dunia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bisa berbincang kaitannya dengan pembelajaran kemarin. Kita sudah melakukan isi mungkin observasi di kelas dan ini pasca. Saya kira apa yang akan Dunia sampaikan kaitannya dengan pengalaman kemarin pembelajaran. Ya, baik Pak. Jadi memang saya ini kan juga masih baru kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kebetulan Pak Catur sudah masuk ke kelas saya kemarin pada saat proses pembelajaran tersebut, sehingga saya meminta saran dan juga kritikan barangkali dari Pak Catur untuk kegiatan saya dari pembelajaran kemarin, dari awal pembuka, kemudian isi sampai dengan tutup, khususnya pada proses pembelajaran diferensiasi dan KSM. Ya, untuk pembelajaran kemarin menurut saya pribadi dari awal setelah keseluruhan dari awal ini sampai penutup itu sudah bagus. Jadi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSD sesuai dengan kemarin rencana pembelajaran atau bahan ajaran juga di bahan dunia kemarin itu sudah bagus. Kemarin materinya tentang apa Bu? Kemarin saya materinya kelas 10 untuk semester 1 yaitu teks negosiasi. Nah itu bagus sekali, kemarin anak juga aktif ya dalam pembelajaran ini. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini apakah ini hal yang mungkin baru atau sudah sebelumnya sudah Pak sebelumnya Mas Kai? Ya, sebelumnya ini memang hal yang baru untuk saya ya Pak, karena saya juga di sini dari tahun 2019 itu masih awal, otomatis untuk pengalaman dalam proses pembelajaran otomatis lebih baik Pak Catur ya secara pengalaman. Tetapi di sini saya juga dalam kegiatan proses pembelajaran diferensiasi dan KSE ini juga masih baru dan butuh masukan serta masih dalam proses belajar agar kemudian hari saya bisa menerapkan pembelajaran tersebut dengan baik dan pastinya bisa membuat anak dalam kegiatan di kelas itu menyenangkan. Apalagi kita tahu ya Pak, kalau bahasa Indonesia itu di jam terakhir terkadang anak suka mengantuk, bahkan ada yang tidak fokus, sehingga apabila dengan pembelajaran diferensiasi ini bisa meningkatkan proses kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 kita khususnya. Ya ini dari cerita Bumi ya, itu perasaan Bumi bagaimana setelah kemarin sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSD kemarin, rasanya gimana? Iya, yang jelas sih saya senang ya Pak dalam proses kegiatan
diferensiasi dan KSC ini, walaupun mungkin agak sedikit grogi nih Pak, karena yang pertama saya ditunggui oleh Pak Catur yang notabene-nya kita tahu bahwa kompetensinya sudah tidak diragukan lagi, pengalamannya lebih banyak daripada saya khususnya. Tetapi alhamdulillahnya dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir secara keseluruhan menurut saya sudah lancar dan siswa juga sudah mampu menerima materi tersebut dengan baik. Dan karena mungkin juga ini pertama bagi saya nih, mungkin kalau sedikit grogi dari saya juga harap dimaklumi nih Pak. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dengan baik. Semua orang masa grogi saya pun ya kalau ada yang melihat ya juga ada rasa seperti itu wajar. Kemudian kemarin saya lihat itu gurunya juga semangat dan fokus dalam pembelajaran, anak-anak juga aktif ini. Tetapi mungkin yang punya rasakan kemarin adakah hambatan ketika pembelajaran mungkin dari sudut pandang siswa atau perilaku siswa atau apa bisa ceritakan dulu. Ya betul sekali, untuk hambatan itu ada ya Pak ya, karena yang pertama kemarin saya merasakan ternyata ada siswa yang tidak fokus atau bercanda terlalu berlebihan, dan ternyata yang saya amati hanya anak-anak itu saja yang terus melaksanakan kegiatan hal yang kurang penting itu. Tapi saya itu jadi juga kurang fokusnya, terlalu asik dalam menyampaikan materi sehingga saya tidak bisa memberikan bimbingan serta juga tidak bisa memberikan bimbingan itu secara intens terhadap anak tersebut. Tapi kedepannya saya akan bisa lebih membimbing secara intens anak tersebut supaya sadar dan bisa kembali fokus terhadap pembelajaran. Kendala anak kemarin memang ada yang bercandaan ya, Iya. Ya, tapi ya Bumi juga memang kemarin sudah asik ya dalam mengajar, jadi anak itu kurang tertangani ya, secara spesifik secara fokus ya, tapi memang kalau ke depan bisa ya kayaknya performa dari Bumi yang dalam mengajar kemarin mungkin Bumi itu merasa sudah berapa persen kayaknya performa yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau menurut saya, performa saya kemarin saat kegiatan pembelajaran yaitu 85%, karena ternyata apa yang sudah saya rencanakan itu belum terlaksana semuanya, karena ada waktu yang kurang atau alokasi waktu penanganannya kurang baik dari saya sendiri. Tapi kekurangan tersebut tidak mempengaruhi secara keseluruhan pembelajaran tersebut nih Pak. Kalau saya melihat sih siswa sudah mampu menerima materi dengan baik sampai dengan asesmen atau penilaiannya yang seharusnya memang 2 kali pertemuan itu saya kemarin bisa dilaksanakan dalam 1 pertemuan saja Pak. Terus sampai asesmen sudah anak bisa praktik ya. Saya mungkin ada kendala dari Bu Minya, mengapa belum bisa sampai performa 100%. Kendalanya karena ada siswa yang mengerjakan asesmen dari LKPD itu yang ternyata terdapat satu kelompok yang lambat Pak. Jadi kalau kita tahu kenyataannya di dalam proses pembelajaran itu tidak semuanya kelompok itu melaksanakan asesmen dengan cepat. Ada beberapa anak yang memang lamban dalam mengerjakan asesmen dari LKPD itu sendiri, sehingga otomatis akan berpengaruh pada jarak waktunya yang agak mulur atau tidak sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Jadi ada yang terlewatkan dalam penyampaian refleksi pada akhir pembelajaran kemarin Pak. Juga dalam pembuatan tujuan pembelajaran saya itu agak kurang terperinci nih Pak. Jadi nanti akan saya perbaiki. Ya, tadi kendala mungkin dari Bumi ya, ada cara atau strategi yang dilakukan Bumi nantinya agar bisa tercapai 100% itu bagaimana strateginya? Kalau strategi dari saya akan mencoba selalu berusaha ya Pak ya, lebih untuk mengatur alokasi waktu supaya tidak sampai kekurangan waktu, apalagi untuk kegiatan refleksi itu sendiri. Kemudian juga ada waktu cadangan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Tujuannya nanti
waktu cadangan itu bisa digunakan kepada siswa yang dirasa tidak fokus saat pembelajaran atau ramai atau sibuk sendiri dengan gawainya, sehingga kedepannya proses pembelajaran akan bisa berlangsung dengan baik. Ada waktu ya tadi ya. Ada waktu cadangan. Sekali ini strategi dari dunia sendiri katanya untuk meningkatkan agar ke depan lebih baik. Ini solusi dari dulu ini. Kemudian ada kompetensi dari dunia. Seandainya saja masih ada yang perlu ditambahkan, kira-kira kalau memang ada, kira-kira apa? Kalau ada ya tentunya Pak, saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan pastinya, dan saya juga akan mencoba terus berusaha belajar. Yang pertama, saya merasa ada kompetensi yang kurang itu di bagian teknologi ini Pak, karena teknologi sekarang semakin maju, zaman sudah berubah, di mana teknologi sudah bisa kita genggam hanya dengan satu gawai, sehingga dalam proses pembelajaran pun saya harus lebih kreatif dan juga bisa inovatif dalam segala hal terkait media ataupun juga PPT yang menarik seperti itu ya Pak. Serta di dalamnya juga penting untuk menunjang dalam proses pembelajaran itu sendiri Pak. Ya, itu dari dunia sendiri sudah bisa menemukan cara ya untuk nanti ditingkatkan lagi kompetensi dari dirinya kaitannya dengan teknologi tadi ya. Ya, bagus sekali. Ya, selanjutnya ya dalam perbincangan ini ya, menurut dunia adakah manfaatnya kaitannya dengan imbas dari perbincangan ini kaitannya penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas ya, yang mungkin tidak semua guru ini sudah menerapkan kaitannya dengan pembelajaran yang sudah dia terapkan dalam berdiferensiasi dan KSE, dan itu ada manfaatnya atau tidak menurut dunia? Saya perbincangan ini pasti akan banyak sekali manfaatnya ya Pak, khususnya pada pengembangan diri saya sendiri dalam proses pembelajaran di kelas, terus juga khususnya pada kaitan pembelajaran diferensiasi dan KSE, karena kan bagaimanapun juga ini merupakan hal awal ya Pak di tahun pertama implementasi kurikulum Merdeka. Semoga kedepannya akan banyak manfaat yang saya dapat dan bisa mengimplementasikannya langsung dalam kelas. Selanjutnya ada perasaan mungkin dari anak ya, kemarin yang diamati dunia itu ada perasaan yang dialami anak ketika proses penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE kemarin. Perasaan anak itu yang diamati itu seperti apa perasaannya? Ya, kalau menurut saya jadi siswa itu terlihat lebih semangat ya Pak ya. Kita semua semangat dalam mengikuti pembelajaran, lebih fokus, terus juga siswa itu lebih antusias, karena kalau saya sendiri pengalaman jam bahasa Indonesia itu berada di akhir, siswa sudah cenderung ngantuk nih Pak. Itu kalau misal dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini sehingga menimbulkan semangat untuk peserta didik itu sendiri, karena sudah sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Terus juga di tengah-tengah pembelajaran juga ada ice breaking atau pendinginan, gitu tujuannya permainan itu bisa digunakan agar anak bisa merelaksasikan tubuhnya dan juga bisa kembali fokus kepada pembelajaran setelah sebelumnya sudah dijejali oleh beberapa materi pembelajaran mungkin eksak atau olahraga, supaya lebih fokus dalam pembelajaran yang akan diikuti. Sekali memang sudah dalam kaitannya dengan SPT-nya kemarin permainan ya Bu ya, ini sudah. menarik, jadi anak merasa senang gitu ya permainan ya. Nah, dari kaitannya penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE kemarin ya, adakah cara dari dunia sendiri yang nantinya akan dilakukan dunia kepada rekan guru lain agar semuanya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE yang seperti dunia lakukan? Kira-kira ada caranya bagaimana untuk menyelesaikan? Ya, saya akan berusaha menularkan kepada guru lain, khususnya pada pembelajaran diferensiasi dan KSE ini Pak, karena cukup menarik dan membuat siswa itu lebih bersemangat dan antusiasme, karena memang kita tahu kalau zaman sekarang itu tidak jauh dengan yang namanya gawai ya Pak. Kadang
kadang anak itu cenderung lebih suka memegang gadgetnya daripada mendengarkan bapak ibu gurunya berbicara. Walaupun semua sudah tidak berpusat kepada guru lagi, lebih berorientasi kepada siswa, sehingga untuk pembelajaran diferensiasi ini sangat baik. Maka dari itu saya akan menerapkannya dan juga menyalurkan pembelajaran ini kepada guru-guru lain, khususnya di SMA Negeri 1 Purbalingga, agar pembelajarannya lebih efektif dan juga lebih menyenangkan. Nah, ini bagus sekali dari gurunya, intinya tadi sudah menemukan solusinya sendiri ya dari permasalahan gurunya. Seperti yang saya juga kemarin lihat, ini mohon izin kemarin yang namanya mengamati, jadi ya saya catat dari awal sampai akhir karena ya gurunya juga mengharapkan saya juga mengecek dari awal sampai terakhir. Kalau dari sudut pandang saya namanya observer di kelas ya ada hal yang mungkin tadi itu sama seperti yang gurunya sampaikan bahwa untuk tujuan belajar memang kurang rinci ya, di perencanaan tapi tapi sudah ada tujuan belajar, sudah ada yang jelas ada dulu kemudian juga belajar juga sudah menarik dari awal sampai akhir ya belajarnya. Kemudian proses pembelajarannya dari pendahuluan sampai penutup juga sudah ada ya, walaupun ya tadi ada waktu yang kurang ya yang sebelumnya sama dengan yang saya temukan bahwa ada satu kelompok yang memang waktunya kurang, memang perlu ada cadangan waktu. Tadi itu malah itu dari gurunya sendiri bahwa harus ada cadangan waktu seandainya ada tadi yang tidak sesuai perencanaan, ternyata ada anak yang agak lambat dalam perencanaan, termasuk refleksinya juga ya terlewatkan karena ya waktunya kurang, jadi di akhir agak cukup itu tadi gurunya sudah melakukan itu dan nantinya akan dapat diperbaiki lagi. Kemudian kompetensi pedagogik ya yang menjadi fokus utamanya dalam karakter ini sudah ada kemarin di pra ya, sebelum pembelajaran gurunya sudah menyampaikan bahwa kompetensi pedagogik di sini yang akan jadi fokus utamanya kemarin dari gurunya sendiri dan ini sudah ada dalam pembelajaran. Kemudian untuk terlaksananya pembelajaran yang berdiferensiasi yang dilengkapi dengan KSE juga sudah ada SPP-nya tadi sudah disampaikan, kemudian sampai ke asesmennya, sampai penilaian mana sudah dilakukan dengan baik. Itu menurut saya jadi dari keseluruhan yang saya amati itu punya ya itu sudah bagus dan itu juga bisa menginspirasi untuk guru yang lain tadi sudah disampaikan nanti karena ini menarik lah, jelas menarik dan materi yang juga disampaikan ini dari saya ya. Kemudian dari gurunya sendiri dari perbincangan ini adakah yang mau disampaikan atau menimbulkan dari awal sampai akhir kesimpulannya? Ya, kalau kesimpulan dari saya untuk pembelajaran sendiri ya Pak ya di kelas dengan adanya kurikulum merdeka ini tentunya kita akan mengubah konsep pendidikan kita yang telah lama. Diharapkan siswa-siswi atau peserta didik itu tidak jenuh dan juga dia memiliki pengalaman yang menyenangkan. Jadi ada kegiatan sekolah yang menyenangkan di mana sekolah itu bukan menjadi momok yang menakutkan, bukan sesuatu hal yang menjadi hal yang beban, tetapi saat pembelajaran itu harusnya menyenangkan. Dengan proses pembelajaran diferensiasi dan KSE ini disimpulkan bahwa bisa memberikan semangat baru dan juga bisa memberikan inovasi baru kepada siswa khususnya dalam menyerap beberapa materi yang diajarkan oleh bapak ibu di kelas. Itu sebenarnya punya terima kasih dari semangat dunia dalam melopori penerapan kurikulum baru yang nanti juga akan menginspirasi guru yang lain. Dan untuk perbincangan ini tadi intinya sudah menemukan solusi tadi ya Bu, saya dengan hambatan dan sebagainya dari dunia sendiri. Ya saya akhiri saja untuk pembicaraan ini bersama saya.
Mohon maaf ya sudah tinggal 20 menit ya. Kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.